Para calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan segera meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman, meninggalkan negara tercinta Indonesia untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mencari ridho Allah. Lillahi ta'ala, kita ke sana untuk Allah. Maka mantapkan hati dan niat kita dari sekarang bahwa kita berangkat ke sana hanya untuk beribadah kepada Allah. Man jaa hajjan yuridu bihi wajhallah kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke Raudhah makamnya Rasulullah, hanya untuk ibadah saja, hanya untuk mengabdi kepada Allah, maka jaminannya kata Nabi, dikeluarkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah, bersih, suci, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya niat dipastikan dulu. Ibu bapak ke sana mau apa? Bapak ibu ke sana mau apa? Sampai rela ngeluarin uang puluhan juta, ninggalin anak, keluarga, ninggalin saudara, tetangga, bahkan tanah air tercinta kita tinggalkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Qasdul Ka'bah lin nusuk. Kita berangkat ke sana di hadapan Baitullah hanya untuk ibadah saja. Tapi Ustadz, kadang-kadang ada yang salah niat, niatnya bener mau ibadah, tapi di sana jadi kedul, jadi lalai ibadah, malah sibuk belanja. Pak Ustadz sok tahu, bukan sok tahu, emang kenyataannya begitu. Ini jemaah Indonesia paling disayang sama orang-orang Mekah. Kullu jamaah Indonesia min ahli jajan. Ting salah, ting bener itu. Hampir setiap jemaah Indonesia tuh ahli jajan. Bener bu, sampai-sampai ada yang baru assalamualaikum, assalamualaikum, udah hilang tuh jemaah saya di toko emas wiridannya. Masya Allah. Nah di sini tantangan buat kita supaya fokus niat kita nggak rubah dari pengaruh setan yang selalu membatalkan niat-niat baik kita melalui hati kita, dada kita, pendengaran kita, mata kita. Maka fokus dari sekarang, bersihkan hati kita dulu. Ini wadahnya, tempatnya niat di hati kita. Kalau wadahnya bersih, insya Allah kita jadi senang di sana melaksanakan ibadah apapun, insya Allah. Emang kotor hati kita, kotor. Ada penyakit di hati kita yang bisa menghalangi ibadah kita nggak diterima. Doa-doa kita gak diijabah, gak dikabul. Kasih tahu Ustaz supaya bisa dibuang dari sekarang nih sampah-sampah hati. Namanya sampah hati itu adalah AIDS. AIDS, AIDS. Kalau kata dokter, AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Kalau kata saya, AIDS penyakit hati yang bisa membatalkan ibadah kita, bahkan doa gak diijabah. AIDS, AIDS. A-nya apa? Angkuh. Tolong dibuang dari sekarang itu sombong. Menyombongin apa kita di Mekah? Jabatan, nggak ada apa-apanya. Jenderal bintang 4 aja gak dibawa-bawa tuh bintang. Tetap aja kal mayit, seperti mayit. Cuma pakai 2 helai kain ihram yang barusan bapak pakai. Gelar nggak dibawa, jabatan nggak dibawa. Kesombongan dari jabatan sekarang kita hilangkan. Mungkin sombong muncul dari harta, bisa merasa paling mampu. Sampai ke Mekah nggak ada apa-apanya. Masya Allah bu, mobil pak yang di Indonesia harga miliaran, di Mekah Madinah jadi taksi. Kita baru punya Xenia 1 udah sombong sama tetangga. Padahal tetangga semuanya tahu tuh mobil 5 tahunan. Cicing nu ngiridit sarua jeung aing sarua cicing. Beda ya wajah-wajah kredit, wajah-wajah online.
wajah-wajah COD. Mau bisa COD gitu. Jauh ngirim aja ente. Ya Allah, sombong dengan harta, dengan ilmu. Maaf, jangan sok tahu di sana. Ngikutin aja pembimbing ya. Jangan sok tahu. Ilmu di sana lebih banyak yang tinggi ilmunya daripada kita. Kecantikan, kegantengan, maaf jangan sombong. Di sana banyak yang lebih ganteng. Makanya saya nggak pede kalau jalan di hotel di sana. Kalau Guswan pede, udah tinggi, ganteng, mancung lagi. Saya genep, pesek, pendek. Untung si Umi, untung istri saya masih nggak sadar. Kalau sadar pasti innalillahi. Makanya servis saya selalu memuaskan. Alhamdulillah, setiap malam saya setor gede terus. Itu Pak, supaya kita disayang terus sama bini, itu syaratnya Pak. Setoran harus gede terus. Pasti sayang, apalagi di sono. Ahli balanja awewe. Bu, hilangkan tuh sombong. Yang kedua apa? Panasan. Panasan sama ibadah bagus. Kalau panasan sama dunia repot. Lihat sekamar teman kita udah belanja lagi. Ini yang panasan, nyengsol, bibirnya kemana-mana. Lakinya lagi tidur ditendang. Belanja, lu molor terus, panasan terus. Padahal mate kokoneng, tanah abang geloba. Panasan mah ama iba. Bu, ini baru jam 10 pagi kok udah bangun. Biasa muka haram. Menjelang dohor saya pengen di dalam haram, saya pengen tadarus. Jadi panas. Tungguin Bu, saya mau ikut. Mantap. Bisa gitu nggak? Insya Allah dari asar sampai maghrib Pak nggak pulang ke hotel. Ini udah habis sholat asar, nggak? Saya mau tadarus di sini sambil nungguin adzan maghrib. Jadi panas, tenang Pak, saya temenin di sini. Wes, cakep, panasan sama ibadah. Yang ketiga, dendam, buang itu rasa dendam, ganti dengan silaturahmi. Makanya sebelum kita berangkat ke sana harus halal bihalal. Istihlal, saling menghalalkan, jangan ada dendam. Kalau kita udah suci, udah bersih dari sekarang, kenapa harus bersih dari sekarang? Karena kita mau jadi tamu Allah yang maha suci, yang maha bersih. Allah tidak menerima hambanya kecuali yang suci, yang bersih. Bersihkan dulu kita dari sekarang, banyak bertobat kepada Allah. Sudah terlalu lama dan banyak kita meninggalkan Allah. Betul gak? Sadari. Makanya Masya Allah kalau nggak ada cinta dan syafaatnya Nabi, kita mau ngandelin apa sih? Di hadapan Allah, pengen mulia di hadapan Allah, mau ngandelin apa? Mau ngandelin sholat yang kita kerjakan, maaf, bagi si Abu Barok tahu diri, sadar diri, bukan suudon, jelek sangka sama Allah, bukan. Kualitas sholat si Abu Barok masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk tuh manin aja belum bisa kita. Takbir pengen khusyuk sampai merem-merem bapak-bapak. Allah. Akbar. Begitu bar tuh mata bukan melototin tempat sujud, malah baca sarung yang di depan. Kalau ibu-ibu pasti udah pada khusyuk sih, kelihatan di wajah-wajah khusyuk nih. Iya. Saking khusyuknya sampai lupa rakaat berapa sekarang. Atau lain khusyuk siapa ngahuleng kan, ngelamun. Jujur, kalau ngandelin puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan puasa kita, betul? Ngandelin dari haji umroh kita, kita mulia di hadapan Allah gara-gara kita haji umroh. Maaf Pak Haji, maaf Bu Haji, kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita merasa nangis sholat ketika di Ka'bah. Di depan Ka'bah tuh nangis kita sholat, nangis. Masya Allah, pulang dari Mekah datang ke Citerep, itu haji di kampungnya sholat gak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Udah habis di Mekah. Baca sholawat nangis ketika di Raudhah.
masuk dari babu salam pengen ziarah ke Rasulullah, baru ngucapin assalamu alaika ya Rasulullah, nangis. Pulang dari Madinah datang ke kampung halaman, itu Bu Haji sholawat nggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu Ji? Habis di Madinah. Yakin Bu? Oh, apalagi ya yang pertama, yang sering aja ke sana nangis lihat Ka'bah. Nangis Bu lihat Ka'bah. Apa karena nangisnya kagum bisa lihat Ka'bah, biasa dipoto di TV, sekarang ada di depan Ka'bah. Tapi maaf, kata Imam Syafi'i, ada air mata yang menetes dari umat Islam ketika melihat Ka'bah. Lalu ketika dia nangis, maka 3 malaikat rahmat dihadirkan oleh Allah di kanan, di atas kepala kita, di kiri kita. 3 malaikat rahmat hadir ketika umat Islam melihat Ka'bah nangis. Nangis karena apa? Nangis karena malu sama Allah. Kita banyak dosa. Nangis karena banyak dosa. Malu sama Allah. Nangisnya karena malu sama Allah. Sering maksiat kita. Terlalu sering meninggalkan Allah. Waktu di Indonesia, di rumah, di kampung halaman kita. Lalu ketika berhadapan dengan Ka'bah, dia netesin air mata, ingat dosa, malu sama Allah. Maka 3 malaikat kanan di atas kepala, di kiri, ditanya sama Allah, malaikatku yang di sebelah kanan hambaku yang sedang nangis melihat Ka'bah, apa yang mau kalian ucapkan? Maka malaikat di sebelah kanan kita ketika kita melihat Ka'bah lalu kita nangis karena malu sama Allah, banyak dosa sama Allah, berbicara di malaikat sebelah kanan kita, qabbalallahu hajjaka wa umratak. Berdoa malaikat sebelah kanan kita, ya Allah, terima haji dan umrohnya. Semoga Allah menerima haji dan umroh kalian. Yang sebelah kanan malaikat. Lalu Allah nanya, yang di atas kepala hambaku, malaikatku, mau bilang apa kamu? Maka malaikat di atas kepala kita bilang, Ghaffarallahu dambak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Lalu malaikat yang sebelah kiri ditanya lagi oleh Allah, kamu mau ngomong apa untuk hambaku yang sedang nangis ini? Maka malaikat sebelah kiri berkata, Wahlaf nafakotak. Semoga Allah mengganti pengorbananmu. Harta, ongkos, duit yang kita pakai lillahi ta'ala, karena Allah. Maka malaikat membantu ngedoain kita supaya Allah mengganti semuanya pengorbanan kita. Makanya jangan disayang-sayang. Ongkos kita keluarkan puluhan juta, Masya Allah Bu, malaikat ngedoain kita nanti di sana. Pulang dari ibadah umroh, pulang dari hajian, insya Allah kita lebih diberkahkan rezeki oleh Allah buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin Ibu, yakin? Bapak yakin? Insya Allah. Makanya nih MMS selalu memberikan peluang untuk kita semuanya. Bahkan saya bergabung tuh dari 2014 dengan Ki Guswan Sego yang dulu masih sombong-sombong dikit lah. Iyalah, saya ketemu sama beliau itu waktu saya ceramah di Cilengsi kalau nggak salah, di Citerep. Saya belum kenal. Saya pakai sarung, pakai koko. Saya baru punya mobil APP warna silver. Dia pakai sedan Mercy. Kata panitia mauludan, Pak Ustadz, nanti kita kedatangan tamu. Siapa? Pimpinan travel, yaitu Kiai Haji Guswan yang selalu bawa artis-artis kalau umroh. Oh ya. Begitu dia datang, saya bersila, pakai peci hitam, pakai koko, pakai sarung. Dia datang pakai gamis. Imamah. Gagah banget, salaman. Yang lain udah tahu mas saya, dia enggak. Hati saya udah suudon, sombong amat nih orang. Belum sego, belum. Masih rapi rambutnya, sekarang sego, sedikit goblok. Sedikit goyang. Ya Allah ya Rabbana, bertemulah kita, ngobrol. Hei, dari mana? Dari Cikampek.
Oh iya, kenalin saya Gus Wan. Ya, dalam hati saya udah tahu, panitia ngasih tahu tadi. Gus Wan, pede aja. Gus Wan, ya. Saya punya travel Kiai. Oh iya. Waktu ngobrol-ngobrol kata panitia, oke, udah waktunya ceramah. Panti dia teh tempat istirahat, jalan kaki jauh, mobil dibawa baik. Kan saya malu. Dia Mercy, saya APP. Kata saya, aduh gimana? Dia nawarin, udah naik mobil saya aja, saya sendirian. Oh iya, saya ikut masuk sedan Mercy-nya di depan. Belagunya bu, karak mangihan jelema model gitu. Ini kaki diangkat sebelah. Cek aing nahat aing teh ustad tono. Hargaan. Cokor naik. Saya di sampingnya. Oh Mercy begini pengaruhnya ya kata saya. Nah, udah sampai ke lokasi, dia masih nggak ketawa ngobrol dengan saya, enggak. Dikira dia saya itu orang serius. Padahal saya kan pelawak ya. Begitu saya dipanggil, selanjutnya ceramah, saya naik, dia di depan, di bangku plastik. Serius, dengerin saya. Begitu saya udah nyeleneh, celetuk langsung. Yang hadir udah pada ketawa. Cuma saya kaget, sedang lagi ceramah, ada ketawa yang beda dengan yang hadir. Saya cari nih, ini rem angin Toronton dari mana? Ada kita Torontonnya ada. Ini rem angin truk dari mana? Orang lain, wah. Tapi satu suara ketawa, itu yang bikin saya penasaran, cari orang yang mana. Ternyata di depan saya dia. Kata saya, udah mulai dapet nih, udah mulai cinta sama gua. Beres ceramah langsung ngedeketin saya. Gue minta nomor HP-nya. Barangkali Pak Kiai nanti mau bisa umroh gabung dengan saya. Oke Gus, siap. Saya bangun habis pulang subuh, habis sholat subuh saya kan tidur istirahat, dah kalong. Ya jam 12 dibangunin sama istri saya si Umi, kebetulan ikut, alhamdulillah. Dia selalu ngikut terus sekarang. Mungkin ketakutan. Curiga kayak. Tapi saya percaya beliau, oh masya Allah setia, alhamdulillah bu. Ya kalau saya belum pulang dia belum tidur. Kenapa? Ya setoran lah saya harus tepat waktu gitu. Saking setianya, ditungguin aing balik oge. Tapi bager bu, alhamdulillah. Jangan pernah ngegel besi pemajikan. Pas dibuka HP itu panggilan tak terjawab banyak ya. Buswan. Beberapa kali telepon, SMS, saya nggak balas. Pokoknya diantep ya, dibiarin aja, udah biar penasaran, biar cintanya menggebu-gebu kata saya. Asar baru saya balas. Oh ya Gus, maaf saya ketiduran, saya tadi istirahat tidur. Kapan dong kita gabung umroh? Terus gimana sistemnya? Begini. Oh siap. Gerakan pertama saya sampai bawa 70 jemaah, pemecah rekor dulu. Nah dari situ saya ajak teman-teman ayo gabung sampai sekarang istiqomah. Alhamdulillah. Kenapa saya istiqomah? Gak ke travel yang lain? Karena saya tiap berangkat gak pernah bayar. Ya iyalah, aing kudu mayar. Enggak sudah daftarkan saya aja mayar keneh bae. Alhamdulillah. Wah, ngebimbing ya? Ya. Cuma ingat, ini buat adik-adik saya, para peta, pelayan tamu Allah. Jadikanlah nih travel untuk wasilah supaya kita setiap tahun bisa silaturahmi kepada Rasulullah. Saya sering bilang sama rekan-rekan dai, kita punya rumah, kita kebeli mobil, kebeli sawah, kita kan nggak punya gaji, kita nggak digaji sama pemerintah. Dari mana tuh uang? Dari muludan, dari rajaban, dari muharaman. Kalau muludan ngebahas apa? Ya maulid Nabi. Kalau rajaban ngebahas apa? Isra Mi'raj Nabi. Kalau Muharram ngebahas apa? Hijrah Nabi. Jadi yang bapak-bapak sampaikan di bulan Rajab, Maulud dan Muharram siapa? Ya Nabi. Saya tanya, udah berapa tahun jadi mubalik? Udah 5 tahun saya, alhamdulillah.
Udah kebeli apa? Ya udah kebeli sawah, beli rumah, beli mobil. Pernah nggak ngucapin terima kasih silaturahmi kepada Nabi yang setiap mulut Rajab Muharram kita bahas itu Nabi? Pernah nggak ngucapin terima kasih silaturahmi ke Madinah? Belum pernah, Mbak. Cepat berangkat. Tahun ini kita berangkat. Kenapa saya targetkan setahun sampai 2 kali saya bisa ke sana? Awal tahun, akhir tahun saya harus berangkat ke sana. Ingin ngucapin terima kasih sama Rasulullah. Kalau nggak ada muludan Rajaban dari mana? Kiai pasti pada kuru semuanya. Atau kayak corona aing liar baheula. Jadwal aing batal kabeh. Ya Allah, ayolah belajar bersyukur kepada Nabi supaya syukur kita diterima oleh Allah. Maka dengan gerakan itu alhamdulillah semua para asatidz para kiai ikut gabung. Dan setelahnya melihat gabung, saya usul sama Gus Wan. Gus, kalau bisa kita tablik akbar tiap umroh di Arafah, maka dikabulkan dari 2016, 17 sampai sekarang, sampai kemarin kita tetap mengadakan muhasabah dan tablik akbar di Arafah. Alhamdulillah. Makanya setiap pemberangkatan Ibu Pak tiap umroh itu para asatidz, para mubalik ada yang ikut. Ya, jadi kita senang di sana, bebas, kita bisa merasakan nikmatnya Arafah di malam hari. Kalau yang lain kan hajian, nah kita umrohan bisa, yang lain nggak bisa Bu. Kadang-kadang yang sore datang ke sana ada yang diusir. Nah kita udah sediain fasilitas, ada karpet permadani buat duduk kita, sound system kita disediain. Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya malam hari di Arafah. Nah inilah yang dibawa oleh MMS, sehingga setiap tahun, setiap bulan bahkan jadwal pemberangkatan umroh itu ada selalu banyak. Alhamdulillah, termasuk kita yang mau berangkat nih calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Insya Allah kita dikasih kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah di sana. Ya, serahin aja semuanya sama Allah. Niat kita mau ibadah, mengabdikan diri kepada Allah. Mudah-mudahan yang sekarang nggak bawa istri tahun depan bisa bawa istri. Yang nggak bisa bawa anak tahun depan bisa bawa anak, bisa bawa cucu. Bahkan doain mudah-mudahan dapat rezekinya. Saya pengen berangkat sama cucu-cucu saya. Udah punya cucu 3, alhamdulillah masih kecil. Yang 1 4 tahun, yang kedua 3 tahun mau jalan. Sekarang yang satu lagi ketiga baru 1 tahun. Belum 1 tahun juga. Tapi insya Allah bulan Safar saya pengen bawa semuanya. Ya, biar dia mengenal dari dasar, dari awal. Ini Ka'bah Baitullah, apalagi di setiap waktu dilihatin di TV nih Ka'bah, nih cucu saya begitu, bah, Abah di mana? Dikirain Abah, padahal Ka'bah di mana? Di Mekah. Sono bah, iya, tapi harus disunat dulu. Begitu diomongin gitu, bah, kapan sunatnya? Kapan sunatnya? Jadi hayang disunat. Sabab hayang ke Mekah. Bahkan yang cucu yang 1, yang kedua itu udah belajar. Abai Allah, mabek. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, ya Allah nasibkeun jeung anak incu sing kabayar dah keukeuh kudu bayar. Mana Gus Wana aja eta nu gratis teh aing hiji majikan mayar, budak mayar, incu mayar, dihitung 10 mun 30 300 jutanya 300 juta duit di mana aing eta. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngundang saya dapat hidayah supaya ngasih agak gede dikit. Yakinlah Allah yang punya Mekah Madinah, betul gak Bu? Maaf, yang nentuin kan nasibnya. Ya, banyak orang yang ongkosnya udah lunas hajian, belum ada nasib, nggak berangkat sampai sekarang. Betul? Betul gak? Nah kita insya Allah pede aja sama Allah, terus husnudon sama Allah. Ya Allah, pada waktunya nanti ya Allah nasibkan kami. Ini yang mahal nasibnya Bu Pak, nasibnya yang mahal. Nasibkan pada waktunya yang sudah ditentukan jadwal pemberangkatan, sehatkan kami ya Allah dengan keluarga bisa sampai ke Makkah Mukarramah, bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah SAW. Terus minta sama Allah dari sekarang, jangan terlalu kepedean. Kepedean ya udah lunas, tenang, nasib, awas. Yang terus kita minta sama Allah nasibnya sama Allah, ya pada waktunya supaya kita ada nasib bisa berangkat ke sana, amin, bisa melaksanakan umroh, amin, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal
alamin. Bagi saudara kita yang belum, kasih motivasi. Yang punya Mekah Madinah Allah, bukan orang kaya. Banyak orang kaya yang gak nasib. Tapi tetangga saudara kita yang gak punya apa-apa, kalau udah ada nasib, dari mana aja rezekinya Allah datangkan, nasibnya datang. Siapa yang bisa menghentikan ketentuan Allah? Tidak ada yang mampu menghentikan. Wala rodda lima qadaita. Tidak ada yang mampu menghentikan ketentuan Allah. Kalau kata Allah nasib tahun depan, bisa berangkat. Kalau udah nasib dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, persiapkan dari sekarang niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, dan kumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk berangkat ke sana. Apa bekalnya? Takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itulah bekal yang sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan acara manasik ini ada motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Jangan ada putus asa dari rahmat Allah yang punya Mekah Madinah Allah. Dari tempat makom-makom mustajab nanti Mekah Madinah, minta daftarkan anak cucu kita kepada Allah langsung di sana. Ya Allah, tahun depan kami pengen dengan anak cucu kami, menantu kami bisa berangkat di sini, bisa merasakan tawaf bareng-bareng sama istri, sama suami, anak-anak, menantu, cucu. Mudah-mudahan pada nasib semuanya. Yang mau berangkat aja sekarang tanggal 6, tanggal 10, insya Allah disehatkan zahir batin oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ya. Ya kan kesana mau ibadah bukan mau belanja. Ya kita belanja kan dipakai ibadah juga. Maaf, kita belanja sorban banyak-banyak, oh shopping terus shopping, bukan untuk sendiri, untuk ustadz. Jadi ibadah disodakohin lagi, bener gak? Ini ngeborong terus ngeborong, bukan buat sendiri. Kadang-kadang sebelum berangkat kan adek kakak pesan, kak abaya ya XL travel. Ya, kadang-kadang itu jadi godaan juga Bu, Pak, maaf. Jam 10 suami istri udah pada bangun siang. Pak, bangun. Mau apa sih? Ini baru jam 10, kita ke Haram dan sekarang supaya bisa ikut berjamaah di dalam masjid. Semangat, ngelewatin toko-toko, mampir dulu. Papa, itu abaya cakep banget. Kan kita mau ke masjid lah, nanti keburu sama orang lain dibeli. Belok dulu, nih setan hebat ngegodanya. Bukan beli satu, ingat sama bibi, kakak, uang. Nih aki dibelikan, diborong. Mau masuk ke Haram gak bisa masuk, bawa belanjaan gak boleh. Sayang kan, betul gak? Kalau mau belanja pulang dari masjid, jadi tidak mengganggu ibadah kita. Udah dohor ya? Udah, itu adhan ya. Karena udah nengok ke sono kemari dan penglihatan pendengaran udah ke meja makan semua. Jadi aing mah teu diperhatikeun, teu didenge, dipaksakeun ke diperkosa moal bener-bener. Ya insyaallah nanti bisa dilanjutkan kembali di pertemuan yang lain. Insyaallah juga kita ketemu di Arafah nanti, kita bersama-sama, kita tabligh akbar di sana. Mudah-mudahan disehatkan semuanya zahir batin. Ya, disehatkan, dipanjangkan umur, terutama yang tanggal 6, tanggal 10 yang mau berangkat Januari, semuanya dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada manfaatnya meskipun sedikit, sepintas motivasi dari saya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dan kita banyak berdoa dan sekarang banyak bertobat kepada Allah supaya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.